Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama. Kami selalu menyampaikan, kita bahas bersama-sama, luaskan bersama-sama, jabarkan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, ya. Ini permintaan para subscriber. Sebenarnya ini bukan yang kedua, karena kemarin judul yang ini ada pertanyaan, ada kolom komentar yang ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ini kami memperluas lagi, ya, memperluas lagi. Jadi yang kemarin kami judul episode 1, yang sekarang episode 2. Ini kami kalimatnya tambahin on off. Kan kalimatnya jelas, tidak usah tawasul kalau sudah usul, tidak usah wasilah kalau sudah usul. Maksudnya begini, wusul itu ibarat sampai tujuannya, sampai yang dimaksud. Ya, saya duduk dulu ya. Ini nanti sebelum menerangkan ini ya, karena ini kan lanjutan yang kemarin. Wasilah atau tawasul, kita luaskan ya, itu adalah cara, metode untuk sampai kepada apa yang dimaksud, apa yang dituju. Ada kalimat begini, orang hidup kan selalu berwasilah. Yang dimaksud selalu itu enggak full, tetap harus berhenti wasilah. Contoh, orang makan. Makan itu adalah wasilahnya makanan dan tangan untuk nyuapin, umpamanya. Itu namanya wasilah. Setelah kenyang, nah kenyang berarti setelah wusul, setelah maksud dan tujuannya sudah terpenuhi, wasilah ini kan harus berhenti, karena udah kenyang. Bisa tidak bisa dengan sendirinya berhenti wasilah itu. Ini tangan yang begini, dengan sendirinya berhenti. Makanya kami tambahin on off. Jadi jangan sampai, ya, Al-Quran itu di surat Al-An'am aja kalimatnya, hidup di dunia itu hanya bersenda gurau. Jadi ini juga kalimat, kan kalimatnya kali jelas, tidak usah tawasul kalau sudah usul. Ya memang nggak usah kalau sudah usul, sudah sampai kepada tujuannya. Ya, kami jabarkan kemarin ibarat percontohan perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan perahu, ibarat ini ya, sampai ke pulau. Setelah itu kan perahunya dibolongin. Kata Nabi Musa kan ngomong gini-gini, kenapa perahu dibolongin? Yang dimaksud filosofinya, kalau sudah sampai pulau, ya sudah perahunya ditinggal. Artinya jangan mikirin perahu, pikirilah yang dituju, maksud tujuannya, gitu loh. Saya contoh lagi kemarin, umpamanya Jogja, Jakarta. Jogja, Jakarta. Umpamanya dari Jogja mau ke Jakarta, wasilahnya apa? Caranya apa? Kalau pakai motor roda 2, kalau sudah sampai, sudah nggak bawa-bawa motor, parkir, artinya diem, fokus kepada apa yang dituju di Jakarta. On off. Karena sudah sampai, ibaratnya pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat, sudah. Artinya kalau tujuannya sudah sampai, berarti artinya sudah usul. Ya sudah tidak menggunakan wasilah, sudah tidak menggunakan
tawasul. Tujuan apa saja, kalau belum itu menggunakan wasilah atau tawasul. Kalau belum, kalau sudah sampai ya dengan sendirinya wasilah itu berhenti dengan sendirinya. Coba mohon diluaskan ya, apa saja diluaskan mohon. Jadi kalimatnya jelas, tidak usah wasilah. Kalau sudah usul ya memang bukan tidak usah, memang jangan. Ya tadi minum sudah cukup, itu minum ini kan wasilah ini. Wasilah air itu wasilah untuk menghilangkan dahaga. Ya kalau sudah berhenti sendiri wasilahnya itu berhenti, berarti sudah tidak usah, kan begitu. Makan sudah kenyang, ini wasilahnya tangan, makanan itu wasilah untuk mengenyangkan. Kalau sudah kenyang berarti sudah wusul, artinya begitu. Sudah kenyang, wusul itu maksud tujuannya. Kalau sudah kenyang, ya udah berhenti, jangan nyuapin terus. Nah ini wasilah ini berarti tidak usah, berhenti. Nah itu loh maksudnya. Jadi ayo kita luaskan. Ini yang di sini ayat ini yang dibicarakan adalah ini. Ya, mohon dilihat. Jadi ini ayat ini ya, Al-Maidah ayat 32 tujuannya adalah ke kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semedi, meditasi, tafakur, hening. Ini butuh perjuangan yang sangat amat berat. Walaupun cuman duduk, cuman hening, ya. Video tentang ini sudah banyak banget ya, lebih dari 40 video tentang semedi, tentang kholwat. Ini video yang ke-294 tanggal 15 bulan 3 2025. Berarti bagi yang baru nonton ini, berarti sebelumnya banyak yang belum ditonton. Jadi mohon maaf bila mana yang sudah nonton mohon maaf. Ini termasuk mengulang-ulang ya. Jadi video tentang ini sudah banyak, mohon disimak ya. Ini kemarin baru nonton sekali sudah bertanya, jadi mohon maaf ya, mohon disimak dahulu agar ya mengurangi waktu lah ya, karena kami juga kan lagi kerja ya. Jadi video yang berjudul Arif Billah tutorial wusul, yaitu judul tutorial wusul, judul kholwat, meditasi, judul guru sejati dipulihkan, mohon disimak dahulu. Ini kami bahas ayatnya Al-Maidah ayat 32. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalimatnya di sini, hai orang-orang, wahai orang-orang. Berarti ini bukan wahai manusia, bukan wahai insan kamil ya, karena yang namanya manusia, yang namanya jahil, yang namanya khalifah, yang namanya orang, yang namanya insan kamil itu wujud bentuknya secara raga sama ya. Nanti tinggal jiwanya. Ini adalah penilaian jiwa. Makanya selalu hai orang-orang yang beriman, bukan hai manusia yang beriman, tidak. Ya, ini sangat banyak hai orang-orang yang beriman. Di sini wahai orang ya, hai sama ya. Wahai orang-orang yang beriman berarti belum menuju, belum bertawasul. Nah, kalau orang berarti belum pernah bertawasul, belum pernah punya tujuan untuk ketuhannya. Ini adalah tujuan yang untuk ketuhannya. Ini caranya ya. Videonya yang
Yang terdahulu sudah banyak caranya, bagaimana caranya bagi yang masih awam, bagi yang sudah lumayan pasirnya, ada semua videonya judulnya ya. Tadi yang tadi kami ucapkan, bertakwalah kepada Gusti Allah, carilah wasilah. Nah, berarti kalimat ini disuruhnya sama orang. Carilah wasilah, berarti orang kalau posisi kejiwaannya masih orang, itu belum berjalan, masih diem ya, atau apa, stagnan, apa bahasanya itu, diem, belum melangkah. Makanya di sini perintahnya carilah wasilah, carilah cara. Wasilah itu ya cara, jalan. Carilah wasilah, jalan atau mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Nah, ini di sini kejelasannya. Berarti ini posisinya kejiwaannya adalah orang. Memang kalau orang itu belum pernah ada niat untuk mencari Tuhannya. Kayaknya biasa-biasa aja. Tuhan nggak penting katanya. Tapi kalau sudah disuruh, nah ini orang ya, naik kalau sudah disuruh berarti berjalan, berarti on. Berarti tawasul atau wasilah on. Lewat mana? Ini banyak ini. Karena alam semesta itu miliknya Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah Sang Maha Hidup. Makanya kami tulis banyak. Kalau saya tulis semedi aja, nanti orang bilang, wah itu mah kejawen ya. Makanya kami tulis kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, semedi, meditasi, tafakur, hening. Berarti ini untuk seluruhnya hamba-hambanya ya. Karena Gusti Allah sendiri itu menilai hambanya adalah perilaku ya, perilaku, bukan yang lain-lainnya. Jadi kalau sudah on, sudah berwasilah, berarti posisi jiwanya manusia. Kalau sudah melakukan ini, berarti jiwanya manusia. Ya, Al-Maidah ayat 35 ini yang ditunjuk adalah orang. Kalau orang itu, kalau kejiwaannya orang, berarti belum punya niat untuk mencari Tuhannya. Lah judul tentang melihat Tuhan dengan jelas sudah banyak. Waduh, sudah ada kurang lebih 5 lebih melihat Tuhan dengan jelas, mengenal Tuhan, banyak sekali videonya. Jadi mohon disimak. Ini video yang ke-294. Berarti sebelumnya sudah banyak sekali. Kalau posisi orang berarti masih off. Belum ada keniatan untuk mengenal Tuhannya, mengenal Gustinya. Karena hidup sehebat apapun, hidup semakmur apapun, kalau belum ketemu Tuhannya, ketenangan jiwa tidak akan didapat. Itu kami yakin. Jadi ketenangan jiwa itu bukan karena harta, tapi karena sudah mengenal yang menciptakannya. Makanya ada kalimat, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Nah, kami bahas kembali. Oh, ini belum ya, nanti ya. Ini saya lanjutkan. Kalau yang belum ada kejiwaannya belum ada niat untuk menemui Tuhannya, berarti masih orang. Makanya di sini disuruh ayatnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Takwa ke patuh ya. Taatlah kepadaku ya, disuruh taat. Taatlah kepada Gusti Allah ya, bertakwalah, bertaatlah atau patuhlah kepada Gusti Allah. Ini perintah. Carilah wasilah, carilah jalan ya, untuk
menuju mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ini caranya. Nah, setelah melakukan ini berarti on, posisinya sudah manusia. Ya, posisinya sudah manusia. Kalau sudah melakukan ini berarti posisinya sudah manusia. Setelah berjalannya waktu melakukan ini tiap malam, kalau badan sehat loh ya, tiap malam ya setengah jam atau 1 jam, nanti lama-lama nambahin sendiri sampai pagi. Berubah karena sudah usul menjadi insan kamil. Kalau sudah usul, ini yang kami bicarakan di sini adalah jalan spiritual untuk mengenal Tuhannya, ya. Ini. Jadi kalau posisi masih orang, memang rata-rata belum luas cara berpikirnya, sehingga gampang menjustis, gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan, ya. Jadi mohon diperluaskan kalimatnya di sini. Dan berjihadlah. Berjihad itu ya sama juga berjuang. Ini berjuang. Wah, ini berjuang bener-bener ini. Kalau yang sudah ngalamin, waduh, gejolak. Gejolak pokoknya yang disebut kiamat. Kiamat itu sudah videonya sudah ada. Hukumnya Gusti, kiamat artinya berdiri. Bila mana hukumnya Gusti Allah berdiri di dalam jiwa kita, kita akan mengalami goncangan. Goncangan yang sangat dahsyat sehingga melelahkan. Jadi mohon video yang berjudul Fana 1, Fana 2, Fana 3, Fana 4 itu juga sudah ada. Seri Melihat Tuhan dengan Jelas 1, 2, 3 sudah ada. Jadi mohon disimak. Jadi kalau mau bertanya, mohon sekali disimak dahulu video-video kami. Beranda ya, klik Janggiri Channel, posisi di beranda, klik video, scroll ke bawah semua, scroll, mohon dengan amat sangat, ya kami bahas. Dan berjihadlah, berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Betul. Ini ayatnya betul, ya. Jadi ini ayat untuk perjalanan spiritual. Kalau ini disambungkan, kalau wasilah ini disambungkan kepada umum, ya silakan. Ya, sistemnya on off. Umpamanya makan itu pakai tangan, ya tangan itu berarti wasilah, cara untuk memasukkan nasi ke mulut. Ya itu berarti wasilah lagi berjalan dong. Setelah kenyang, berarti setelah usul, ya usul itu adalah sampai kepada tujuan. Kenyang itu adalah tujuan makan. Ya sudah, tangan berhenti sendiri. Ya harus berhenti, tidak boleh wasilah terus begini. Jangan. Itu umum. Jadi mohon diperluaskan. Kalau kita tujuannya ke pasar, pakai motor, sampai pasar ya parkir. Udah, motornya diparkirin, jangan dibawa-bawa masuk ke tukang, jangan. Ya itu berarti secara tidak langsung wasilah itu berhenti dengan sendirinya, on off. Nah, kalau wasilah yang di sini riyadhah, ya ini saja kalau sudah ketemu Gustinya, sudah usur, sudah nggak lagi kholwat, sudah nggak lagi infirot, sudah selamanya, sudah enggak. Kalau sudah ketemu Gustinya, karena sudah dikasih tahu, sudah jelas. Ya ini kalau ini total. Kalau kita hidup sudah menjadi insan kamil, ya sudah nggak menggunakan ini. Umpamanya menggunakan ini hanya nyontoin yang belum sampai gitu loh. Ibarat begini. Kemarin kami bikin judul, kalau SD sudah lulus, ya harus pindah dong ke SMP. Harus pindah ilmunya. Kalau sudah dapat ijazah, ngapain di SD terus? Ya naik ke SMP. Kalau ke SMP sudah, naiklah ke SMA. Ini analogi ya. Naiklah ke kuliah. Ibaratnya ada orang yang sudah sampai ke perguruan tinggi kok masih di SD,
berarti sistemnya sudah berbeda, sistem mengajar, bukan praktek sebagai murid, tapi sudah sebagai guru. Ibaratnya begitu ini analoginya. Jadi mohon diperluaskan lagi, mohon diperluaskan ya. Karena kalau kami luas-luaskan ini, mohon maaf, kambing tetangga lagi ngomel-ngomel, kucingnya sama jadinya ngomel ya. Jadi ini saya cut dulu karena rame, kucing sama anjing lagi pada ngobrol itu kenceng-kencengan ya. Jadi ini kata subscriber, wah itu kambingnya kepengen dengerin Pak Azam katanya sama kucingnya. Ya, kalimat jelas di sini ya, hai orang-orang ya, bukan hai manusia, bukan hai insan kamil. Berarti kalau posisi orang itu berarti belum ada niatan untuk menemui Tuhannya atau untuk mengenal Tuhannya, sehingga disuruh carilah wasilah. Nah, carilah cara. Ini adalah wasilah, ini cara, ini cara. Ini hanya ini. Kenapa kami meyakini ya, kami sudah pernah di fase itu. Tapi jangan bin salah bin, jangan minta instan berapa hari ya. Jangan berapa hari, kami aja lama. Nabi di Gua Hiro berapa itu? Ya, nanti kalau saya ngomong segini salah. Pokoknya Nabi Ahmad ya, saya katakan Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad itu berapa tahun di Gua Hiro. Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu di sungai berapa tahun? Ya, monggo diperluaskan ya. Mau bila mana kami kurang luas, mohon diperluaskan, kan bukan guru kami. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Sistemnya belajar bersama ya, sistemnya belajar bersama. Sistem sahabat. Jadi Nabi Muhammad sendiri membuat sistem itu sistem sahabat. Kalau belajar bersama sahabat itu keilmuannya sangat gampang, sangat mudah diwadah atau dijabarkan atau diluaskan. Karena kalau sahabat sama sahabat itu sudah nggak segan, sudah nggak takut, mau nanya apa diangkat. Tapi kalau murid dengan guru, muridnya mau nanya kadang segan, kadang-kadang takut duluan, sehingga ilmu tidak terjabarkan. Ya, jadi mohon diluaskan. Ada kalimat V-nya ada huruf iya. Ini kalau dipretelin satu-satu lama banget. Bagi yang datang kemari, kami jabarkan tanpa ada kode etik. Kalau yang datang, kalau masih di YouTube ya saya masih pakai kode etik ya. Cukup sekian ya. Mohon maaf bila mana kurang luas, mohon diluaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.